Tubuhnya luka parah, pakaiannya tercabik. Dan pelakunya? Bukan orang asing. Orang yang setiap hari lewat di depan rumah, menyapa, tersenyum, dan pura-pura baik. Ini bukan kisah dari film horor. Ini nyata. Terjadi di kampung yang katanya aman. Dan sekarang, satu pertanyaan menghantui semua orang. Berapa banyak Suryadi yang masih berkeliaran di sekitar kita, tanpa kita sadari? Sebelum lanjut, klik subscribe, like dan share untuk konten cerita lainnya. Hari itu seperti hari biasa di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Suasana begitu tenang. Anak-anak berlarian di gang sempit, ibu-ibu mengobrol di teras rumah, dan suara azan maghrib baru saja selesai berkumandang dari musola ujung jalan. Tidak ada yang menyangka bahwa malam itu, ketenangan yang selama ini dianggap sebagai anugerah, akan pecah menjadi mimpi buruk berkepanjangan. Sekitar pukul 19 WIB, seorang ibu muda bernama Rina menyadari bahwa putrinya, sebut saja Melati, nama samaran, yang baru berusia 8 tahun, belum pulang sejak bermain sore. Biasanya, Melati sudah duduk di ruang tamu pada jam segitu, menonton televisi sambil menyantap jajanan pasar. Tapi kali ini, rumah terasa sunyi. Tidak ada suara anak kecil. Tidak ada tawa. Hanya detak jam dinding dan desiran angin yang tiba-tiba terdengar menakutkan. Kepanikan mulai muncul. Rina dan suaminya, Darto, mulai mencari Melati ke rumah tetangga, warung dekat gang, dan lapangan kecil tempat anak-anak biasa bermain. Namun, hasilnya nihil. Tak satupun orang melihat kemana Melati pergi setelah sore tadi terlihat bermain di depan rumah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, warga sudah berkumpul. Para tetangga ikut membantu pencarian. Senter, obor, bahkan drone warga yang biasa dipakai untuk memantau ladang, ikut diterbangkan. Tidak ada yang berpikir bahwa pencarian malam itu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih buruk dari dugaan terliar mereka. Sekitar pukul 22.30 WIB, seorang pemuda kampung yang ikut menyusuri parit kecil di belakang rumah-rumah warga mencium bau menyengat. Ia menyalakan senter, menyibak semak, dan apa yang ia lihat membuatnya jatuh terduduk. Tubuh kecil seorang anak perempuan tergeletak kaku, dengan luka dan pakaian yang acak-acakan. Jeritan memecah keheningan malam. Polisi segera dihubungi. Dalam waktu singkat, garis kuning dipasang. Rumah warga berubah menjadi TKP. Wajah-wajah bingung berubah jadi marah, sedih, dan ngeri. Terlebih saat terungkap bahwa tubuh kecil itu adalah Melati, putri sematawayang Rina dan Darto. Yang lebih mengejutkan, pelaku utama diduga bukan orang asing. Bukan penjahat dari luar kota, tapi seseorang yang selama ini dikenal warga. Seorang pria berusia 42 tahun, tetangga yang rumahnya hanya berselang 2 pintu dari rumah keluarga korban. Namanya Suryadi. Warga sempat tak percaya. Suryadi dikenal sebagai pria pendiam, jarang ikut nongkrong, tapi juga tak pernah membuat masalah. Beberapa tetangga menyebut dia sebagai orang yang lurus-lurus saja. Tapi di balik wajah datarnya, tersembunyi rahasia mengerikan. Ketika polisi melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi, satu demi satu bukti mengarah pada Suryadi. Jejak kaki yang cocok dengan alas kaki miliknya. Rekaman CCTV tetangga yang menangkap sosok Melati dibawa masuk ke gang belakang. Dan yang paling mencolok, bau menyengat dari halaman belakang rumahnya, tempat ditemukan bekas pembakaran pakaian anak. Saat polisi mendatangi rumahnya malam itu juga, Suryadi tak berusaha kabur. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala. Tidak berkata sepatah kata pun. Ia tidak menyangkal. Ia juga tidak membela diri. Seolah menunggu sesuatu, entah penangkapan atau penghakiman. Penangkapan Suryadi membuat kampung gempar. Keesokan harinya, berita itu menyebar ke media sosial, grup WhatsApp, dan headline media lokal. Anak perempuan ditemukan tewas, diduga jadi korban cabul tetangga sendiri. Orang tua korban tak bisa berkata-kata. Ibu korban pingsan berulang kali. Ayahnya hanya duduk diam menatap lantai, seperti tak percaya bahwa kepergian putrinya begitu kejam dan mendadak. Rina, dalam wawancara singkat dengan wartawan, hanya bisa berkata lirih, Melati anak yang ceria. Dia tak pernah menyakiti siapapun. Kenapa harus dia? Pertanyaan itu menjadi gema di seluruh kampung. Kenapa harus Melati? Kenapa Suryadi? Bagaimana mungkin seorang tetangga,
yang tahu betul siapa orang tua korban, bisa tega melakukan kejahatan sekeji itu? Warga mulai menyadari bahwa tidak semua kejahatan datang dari luar. Kadang, monster bersembunyi di balik pintu tetangga. Menyapa ramah setiap pagi. Dan justru itulah yang paling mengerikan. Namanya Suryadi. Usianya 42 tahun. Tinggal di rumah petak kecil yang hanya berjarak 2 pintu dari keluarga korban. Dari luar, tak ada yang mencolok dari dirinya. Ia bukan pemabuk, bukan preman, bahkan tergolong sebagai warga yang jarang terlihat berselisih dengan siapapun. Ia membayar iuran kampung, sesekali terlihat ikut kerja bakti, dan dikenal sebagai pria yang lebih banyak diam. Tapi kini, nama itu menjadi momok. Suryadi bukan lagi sekadar tetangga pendiam. Ia telah menjelma jadi simbol pengkhianatan atas kepercayaan dan kemanusiaan. Warga kampung masih sulit menerima kenyataan. Banyak yang mencoba mengingat-ingat, mencari tanda-tanda. Saya nggak nyangka, ujar Pak Darmo, tetangga sebelah rumah pelaku. Dia itu jarang ngobrol, tapi kalau disapa ya jawab. Ya biasa aja. Tapi kerap kali, kejahatan besar tersembunyi di balik wajah yang biasa-biasa saja. Suryadi bukan orang asing. Ia tumbuh besar di kampung yang sama. Ia mengenal orang tua korban sejak lama. Bahkan, pernah beberapa kali membantu mengantar Melati ke sekolah ketika motornya lewat searah. Lalu, apa yang membuat seorang tetangga bisa berubah jadi predator? Penyelidikan polisi mengungkap sisi gelap dari kehidupan Suryadi yang selama ini tak terjamah. Ia tinggal seorang diri di rumah kecil itu setelah bercerai dari istrinya sekitar 5 tahun lalu. Perceraian yang, menurut keterangan mantan mertuanya, terjadi karena masalah kebiasaan menyimpang. Sejumlah saksi yang diperiksa polisi mulai membuka cerita lama yang sebelumnya hanya beredar sebagai bisik-bisik. Salah satunya adalah seorang ibu rumah tangga yang mengaku pernah melihat Suryadi memperhatikan anak-anak yang bermain di lapangan dengan tatapan aneh. Tapi karena tak ada bukti dan tak ingin menimbulkan gosip, ia memilih diam. Kisah lain datang dari seorang anak remaja laki-laki, tetangga belakang rumah Suryadi. Ia pernah melihat pelaku berdiri di balik jendela saat Melati lewat, dan itu terjadi bukan sekali. Tapi, seperti banyak cerita lainnya, semuanya terlambat disadari. Kecurigaan baru menjadi bukti setelah nyawa melayang. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Yang mereka temukan memperkuat dugaan bahwa ini bukan kejahatan spontan, melainkan hasil dari obsesi yang sudah lama dipupuk. Di dalam ponsel Suryadi ditemukan puluhan gambar anak-anak di lingkungan itu, termasuk Melati, yang diam-diam ia potret saat mereka bermain di luar rumah. Sebagian foto tampak diambil dari balik jendela, sebagian lainnya dari pagar. Tidak ada satupun warga yang pernah menyangka bahwa pria pendiam itu menyimpan fantasi mengerikan di balik wajah datarnya. Psikolog forensik yang dimintai pendapat menyebut, perilaku seperti ini lazim ditemukan pada pelaku pedofilia yang menyendiri. Mereka menyimpan hasrat dalam diam, membangun narasi dalam kepala, dan saat kesempatan datang, meledak dalam tindakan brutal. Dalam kasus ini, pelaku diduga sudah mengincar korban sejak lama, mencari momen ketika anak itu sendirian. Pada hari kejadian, Melati baru saja pulang dari membeli jajanan. Ia biasanya pulang lewat jalan utama, tapi hari itu memilih jalan pintas melewati gang belakang. Gang yang sepi. Gang yang tepat berada di samping rumah Suryadi. Menurut hasil penyelidikan, pelaku menyeret korban masuk ke dalam rumah. Jeritannya tak terdengar karena pelaku menutup mulut korban dan menyalakan TV keras-keras untuk menutupi suara. Di dalam rumah itulah, kejahatan keji itu terjadi. Dan saat korban tak sadarkan diri, pelaku panik. Ia mencoba membuang tubuhnya ke semak belakang, berharap tak ditemukan. Tapi takdir bicara lain. Kejahatan yang dilakukan dalam gelap akhirnya terbongkar terang-terangan. Warga kini merasa bersalah, merasa kecolongan. Banyak yang menyalahkan diri sendiri karena selama ini memilih diam atas kecurigaan yang muncul. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Kampung yang dulu terasa nyaman, kini berubah jadi tempat penuh trauma. Anak-anak tak lagi bebas bermain sore. Orang tua menjadi lebih waspada, mencurigai siapapun yang terlihat terlalu akrab dengan anak mereka. Suryadi, di mata hukum, adalah tersangka. Tapi di mata warga, ia adalah sosok pengkhianat paling besar. Bukan hanya karena telah merenggut nyawa seorang anak,
tapi karena telah menghancurkan rasa percaya dalam komunitas yang selama ini hidup berdampingan. Pemeriksaan kejiwaan pun dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku tidak mengalami gangguan mental berat. Ia sadar penuh saat melakukan kejahatan. Ia tahu apa yang ia lakukan. Ia tahu itu salah, tapi ia tetap melakukannya. Dan itu, bagi banyak orang, lebih menakutkan dari gila. Suasana ruang forensik RSUD pagi itu sunyi. Hanya terdengar denting logam dan suara napas berat dari para petugas medis. Di atas meja baja dingin, terbaring tubuh kecil melati, terbungkus kain putih, diam, kaku, tak lagi bergerak. Tubuh itu, yang semula menjadi sumber tawa dan keceriaan orang tuanya, kini menjadi saksi bisu atas kekejian yang tak terbayangkan. Otopsi dilakukan oleh tim dokter forensik berpengalaman. Mereka tahu, di balik luka-luka yang tampak di permukaan, tersimpan jejak kebenaran yang tak bisa dimanipulasi. Kebenaran tentang bagaimana Melati diperlakukan di detik-detik terakhir hidupnya. Laporan forensik mengungkap detail memilukan. Terdapat luka robek pada bagian kemaluan korban, menunjukkan adanya penetrasi dengan kekerasan. Luka memar di lengan dan paha memperkuat dugaan bahwa korban sempat meronta, berusaha melepaskan diri, melawan sekuat tenaga dengan tubuh kecilnya. Tapi tak cukup. Pelaku lebih kuat, lebih besar, dan lebih beringas. Di kepala belakang, ditemukan luka akibat benturan keras, diakini menjadi penyebab utama kematian. Cedera ini menyebabkan pendarahan otak hebat yang membuat korban kehilangan kesadaran, lalu meninggal dalam beberapa menit setelahnya. Luka tambahan ditemukan di dada kiri dan pelipis. Kematian Melati bukan hanya karena kekerasan seksual. Ia juga disiksa, disakiti, dianiaya hingga tak bernapas. Dokter forensik menahan napas saat menjelaskan. Kami sudah sering menangani kasus kekerasan terhadap anak, tapi ini salah satu yang paling brutal. Ini bukan hanya kejahatan seksual. Ini adalah pembantaian terhadap tubuh kecil yang tidak bisa melawan, katanya kepada penyidik. Yang lebih mengerikan, hasil laboratorium menunjukkan bahwa pelaku sempat mencoba menghilangkan bukti. Di tubuh korban ditemukan residu zat kimia, diduga cairan pembersih yang disiramkan setelah kejadian. Luka-luka menunjukkan bekas lecet akibat zat iritatif. Di lantai rumah pelaku, juga ditemukan jejak darah yang telah dicuci pakai sabun dan pewangi pakaian. Tapi forensik tak bisa dibohongi. Di bawah sinar UV, semua kembali tampak. Sementara itu, di posko pendampingan LPSK, kedua orang tua korban masih sulit berbicara. Rina, sang ibu, hanya menunduk saat diminta menceritakan malam kejadian. Matanya bengkak, tubuhnya kurus, suaranya nyaris tak terdengar. Saya titip anak saya ke lingkungan ini, saya kira aman, katanya sambil menggenggam erat foto Melati dalam bingkai kayu putih. Ayah korban, Darto, lebih pendiam. Tapi dari caranya memandangi langit-langit ruangan, terlihat jelas bahwa pikirannya tak pernah tenang. Saya ingin pelaku dihukum setimpal, ucapnya singkat. Saya ingin anak saya tenang. Desakan untuk menghukum pelaku secara maksimal datang dari berbagai pihak. Organisasi perlindungan anak mengecam keras. Ini bukan sekadar pemerkosaan. Ini kejahatan dengan kekerasan sadis terhadap anak yang tak berdaya. Hukuman maksimal mutlak diperlukan, kata Ketua Komnas Perlindungan Anak dalam pernyataan persnya. Namun sebagian aktivis HAM mulai menyuarakan kehati-hatian terhadap tuntutan hukuman mati. Mereka meminta pendekatan rehabilitasi dan reformasi hukum. Tapi publik menolak mentah-mentah. Di media sosial, tagar seperti hukuman mati untuk pemerkosa anak dan keadilan untuk Melati menjadi trending. Rakyat tak ingin kompromi. Polisi mengungkap bahwa pelaku, Suryadi, awalnya menyangkal. Namun setelah dihadapkan dengan hasil forensik, jejak DNA di tubuh korban, dan barang bukti dari rumahnya, ia tak bisa lagi berkelit. Ia mengaku, dan pengakuannya malah membuat semua pihak semakin muak. Suryadi mengaku merencanakan semuanya sejak 2 minggu sebelumnya. Ia tahu kapan Melati biasanya pulang sekolah, kapan ia suka membeli jajanan sendiri, dan jalur mana yang biasa dilaluinya. Ia mengamati, menunggu, merancang. Lalu di hari itu, ia menjalankan rencananya. Dengan manipulasi dan paksaan, ia menarik korban ke dalam rumah. Memaksa, menyiksa, dan akhirnya, membunuh. Setelah itu, ia panik.
mencuci darah, membakar pakaian korban di tungku belakang rumah, mengelap lantai, lalu menyeret tubuh korban ke semak-semak. Seolah-olah itu cukup untuk menghapus dosa besar yang baru saja ia lakukan. Tapi kebenaran selalu menemukan jalannya. Rekonstruksi yang dilakukan oleh polisi beberapa hari setelahnya memperlihatkan setiap detik kejadian dalam format yang tak bisa disangkal. Polisi bahkan harus menahan warga yang hampir main hakim sendiri saat pelaku dibawa keluar rumah untuk menunjukkan TKP. Kalau tidak ditahan, bisa-bisa dia dihajar massa sampai mati di tempat, kata Kapolsek dalam konferensi pers. Emosi warga sudah meledak. LPSK pun kini menjaga ketat keluarga korban dan saksi utama. Ancaman balas dendam dari pihak keluarga terhadap pelaku bukan isapan jempol. Tapi pihak kepolisian meminta semua pihak menahan diri. Sementara itu, berkas perkara kini telah masuk ke tangan kejaksaan. Jaksa menyatakan secara terbuka, pihaknya akan menuntut hukuman mati. Dalam dakwaannya, Suryadi dijerat dengan Pasal 80 ayat 3 dan 4, Jo Pasal 76 CUU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengakibatkan kematian karena kekerasan terhadap anak. Serta Pasal 81 ayat 5, Jo Pasal 76D, persetubuhan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Ditambah Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Semua pasal ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan vonis maksimal, hukuman mati. Tapi apakah vonis ini akan benar-benar dijatuhkan? Atau akan ada pertimbangan lain? Apakah ini cukup untuk menebus luka yang ditinggalkan? Pertanyaan itu akan dijawab di ruang sidang. Tapi di luar sana, publik sudah menjatuhkan putusan mereka sendiri. Suasana pengadilan negeri, nama kota, pagi itu jauh dari biasa. Sejak pukul 7 pagi, barikade polisi telah dipasang. Puluhan warga berdiri di balik pagar, sebagian membawa poster bertuliskan, "Hukum mati pembunuh melati. Tak ada ampun untuk predator anak." Dan, "Keadilan untuk korban tak berdaya." Di antara mereka, wajah-wajah penuh amarah dan luka. Ini bukan sekadar persidangan biasa. Ini adalah pengadilan moral bagi seorang pria yang telah merenggut nyawa anak kecil dan menghancurkan kepercayaan sebuah komunitas. Tepat pukul 9 WIB, terdakwa Suryadi tiba. Ia mengenakan rompi tahanan oranye, diborgol, dikawal ketat. Wajahnya tertunduk, tanpa ekspresi. Tapi sorotan kamera dari media nasional dan lokal tak melepaskannya. Sejak kasus ini mencuat, publik telah menetapkan Suryadi sebagai musuh bersama. Dan hari itu, semua mata tertuju pada proses hukum yang dinanti. Apakah benar keadilan akan ditegakkan? Sidang dibuka oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Ibu Nirmala. Dalam sambutannya, ia mengingatkan bahwa pengadilan ini bukan ruang emosi, tapi ruang keadilan. Namun, sulit untuk menghapus ketegangan yang menggantung di udara. Semua pihak tahu, vonis dari perkara ini bisa menjadi presiden nasional, terutama soal penerapan hukuman mati dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jaksa penuntut umum, Bapak Yanuar, memulai dakwaan dengan suara tegas. Ia memaparkan kronologi peristiwa berdasarkan hasil penyidikan, rekonstruksi kejadian, dan laporan forensik. Terdakwa telah dengan sadar merencanakan kejahatan ini. Ia menarik korban ke dalam rumah, memaksa, memperkosa, lalu memukul korban hingga tewas. Kemudian mencoba menghilangkan barang bukti dan membuang tubuh korban. Semua dilakukan dalam keadaan sadar. Tidak ada alasan untuk meringankan. Tindakan ini bukan sekadar kejahatan, tapi pembantaian terhadap kemanusiaan. Sorak-sorai warga di luar gedung terdengar samar ke dalam ruang sidang. Di dalam, suasana tegang. Tim kuasa hukum terdakwa berupaya menyampaikan pembelaan, bahwa Suryadi mengalami tekanan mental pasca cerai, dan melakukan tindakan tersebut dalam kondisi tertekan. Namun hakim segera menanggapi, tekanan mental bukan pembenaran untuk kekerasan seksual terhadap anak, apalagi menghilangkan nyawa. Yang membuat publik berang adalah pengakuan Suryadi sendiri. Saat diberi kesempatan berbicara, ia hanya berkata, "Saya hilaf. Saya tidak tahu kenapa saya melakukan itu." Tidak ada tangisan. Tidak ada permintaan maaf tulus. Hanya kalimat dingin yang terdengar seperti alibi basi. Jaksa kemudian membacakan pasal-pasal yang menjerat terdakwa. Pasal 81 ayat 5,
Jo Pasal 76 DUU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi pelaku persetubuhan yang mengakibatkan kematian korban. Pasal 80 Ayat 4, Jo Pasal 76 CUU yang sama kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Pasal 340 KUHP Pembunuhan Berencana, ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya itu, jaksa menyebut ada keadaan yang memberatkan. Korban masih di bawah umur. Korban tewas dengan cara keji. Pelaku adalah tetangga yang seharusnya melindungi, bukan memangsa. Pelaku tidak menunjukkan penyesalan. Jaksa menutup tuntutannya dengan kalimat, tuntutan ini bukan didasarkan pada dendam. Ini didasarkan pada rasa keadilan. Negara harus menunjukkan bahwa anak-anak adalah warga yang harus dilindungi secara absolut. Tuntutan itu pun jelas. Hukuman mati. Sidang ditunda untuk mendengarkan pledoi atau pembelaan dari tim kuasa hukum terdakwa. Namun tekanan publik luar biasa. Beberapa aktivis HAM mulai buka suara, menyuarakan bahwa hukuman mati bukan solusi jangka panjang. Mereka menyebut bahwa kejahatan seksual terhadap anak harus ditangani melalui sistem pencegahan dan rehabilitasi. Namun masyarakat menolak. Rehabilitasi? Untuk orang yang memperkosa anak lalu membunuhnya? Jangan bicara HAM untuk pelaku, saat korban bahkan tak diberi kesempatan hidup, ujar seorang tokoh masyarakat saat diwawancara di luar sidang. Isu ini pun melebar. Pakar hukum pidana, LSM Perlindungan Anak, hingga tokoh agama angkat bicara. Sebagian mendukung tuntutan mati sebagai bentuk efek jera, sebagian lain mendorong reformasi hukum yang lebih manusiawi. Tapi opini publik jelas, mayoritas menginginkan hukuman terberat. Pihak keluarga korban tetap hadir di persidangan, walau didampingi petugas psikolog. Rina, ibunda Melati, hanya menangis sepanjang sidang. Saat keluar, ia berkata lirih kepada wartawan, "Anak saya sudah mati. Kenapa pelakunya masih bisa duduk, masih bisa makan, tidur, dan bernapas?" Kalimat itu viral, mengguncang nurani publik, menjadi simbol betapa besar luka yang ditinggalkan kejahatan ini. Persidangan belum selesai. Tapi tekanan dari masyarakat, tekanan moral, dan bobot bukti telah menempatkan pengadilan dalam posisi kritis, menjatuhkan vonis yang dianggap adil, atau kehilangan kepercayaan publik. Putusan akan dibacakan 2 minggu kemudian. Semua orang menunggu. Dan di luar pengadilan, satu pertanyaan terus menggema. Jika kejahatan seperti ini tidak layak dihukum mati, lalu kejahatan seperti apa yang pantas? Kampung tempat Melati tinggal dulunya dikenal hangat. Orang-orang saling menyapa, pintu rumah jarang terkunci, dan anak-anak bebas bermain di jalan tanpa rasa takut. Tapi sejak tragedi itu, segalanya berubah. Jalanan jadi sepi, suara tawa anak-anak menghilang, dan orang-orang mulai saling mencurigai. Satu kejahatan telah merusak pondasi kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun. Rumah keluarga korban menjadi pusat perhatian, tapi bukan karena simpati semata. Kamera media berkumpul, wartawan berdiri menunggu, dan tamu-tamu tak dikenal datang, silih berganti. Di balik semua itu, keluarga kecil ini justru semakin terpuruk. Ibu korban, Rina, belum bisa tidur nyenyak. Ia terbangun setiap malam, memanggil nama anaknya, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Saya masih dengar suara Melati manggil saya dari dapur. Tapi pas saya datangi, kosong. Lalu saya sadar, dia udah nggak ada. Ayahnya, Pak Seno, memilih diam. Ia berhenti bekerja sejak kejadian itu. Duduk di beranda rumah, memandangi tempat terakhir anaknya terlihat hidup. Ada kursi kecil yang masih dibiarkan di sana. Boneka kesayangan Melati pun masih terletak di pojok kamar, tak tersentuh. Mereka seolah tak ingin menyentuh kenangan yang terlalu pedih untuk dihapus, tapi terlalu menyakitkan untuk diingat. Tak hanya keluarga korban, warga sekitar pun ikut trauma. Ibu-ibu kini tak lagi membiarkan anak-anak mereka main keluar tanpa pengawasan. Sekolah dan masjid setempat menggelar konseling kelompok. Beberapa anak teman korban bahkan menunjukkan gejala gangguan tidur dan kecemasan. Setiap malam anak saya minta dipeluk, katanya takut ada om-om jahat datang, ujar salah satu tetangga korban. Guru-guru di SD tempat Melati belajar ikut berduka. Salah satu gurunya bahkan sempat jatuh pingsan saat rapat guru pertama pasca kejadian. Di ruang kelas,
Bangku melati masih ada. Tak ada yang berani menempatinya. Di papan tulis, masih tertulis nama kecilnya dengan spidol merah. Melati tugas membaca halaman 42. Seakan waktu berhenti di sana. Kampung itu kini hidup dalam ketakutan. Tapi bukan hanya karena tragedi yang telah terjadi. Ada trauma kolektif yang muncul, bahwa pelaku kekerasan seksual bisa datang dari lingkungan paling dekat, bahkan dari orang yang selama ini tampak baik-baik saja. RT setempat mengadakan pertemuan darurat. Mereka membahas pembentukan satuan keamanan lingkungan dan pelatihan deteksi dini terhadap potensi kekerasan seksual. Namun semua itu terasa seperti penambal luka di kulit yang sudah robek hingga ke dalam tulang. Aktivis perlindungan anak yang datang ke kampung itu bahkan menyebut kasus ini sebagai salah satu yang paling menghancurkan secara emosional. Biasanya korban masih bisa selamat dan bicara. Tapi kali ini, tidak ada suara dari korban. Yang tersisa hanya tubuh, luka, dan pertanyaan besar. Kenapa tidak ada yang tahu lebih awal? Di sisi lain, keluarga pelaku juga tak luput dari dampak. Rumah mereka dilempari batu malam hari. Istri pelaku kabarnya memilih pindah keluar kota. Anak pelaku dikeluarkan dari sekolah karena terus dibuli. Stigma tidak hanya menimpa pelaku, tapi menjalar ke orang-orang yang tak punya andil. Beberapa warga mengaku menyesal karena tak peka terhadap tanda-tanda. Dulu dia, pelaku, sering ngajak ngobrol anak-anak. Kita pikir itu hal biasa. Sekarang, kami dihantui pikiran. Andai saja kami lebih waspada. Kasus ini juga membuka diskusi di tingkat nasional. Banyak yang menuntut penerapan lebih tegas soal predator anak, termasuk wajib lapor bagi pelaku kekerasan seksual yang pernah bebas dari penjara, pemasangan CCTV di area padat penduduk, hingga edukasi seksualitas bagi anak sejak dini di sekolah dan rumah. Namun semuanya terasa telat untuk Melati. Ia sudah tiada. Dan tak ada regulasi, seminar, atau kampanye yang bisa mengembalikan tawa kecilnya yang dulu jadi cahaya di rumah itu. Melati mungkin hanya satu dari sekian banyak anak yang menjadi korban. Tapi luka yang ditinggalkan, menghantui ribuan hati. Dan dari kampung yang terluka ini, satu pesan keras menggema. Jangan pernah anggap sepele tanda-tanda. Jangan pernah diam ketika kecurigaan muncul. Karena satu kelalaian bisa berakhir dengan nyawa seorang anak kecil yang tak tahu apa-apa. Hari itu, ruang sidang dipenuhi orang. Mulai dari keluarga korban, aktivis perlindungan anak, awak media, hingga warga kampung yang rela datang jauh-jauh hanya untuk menyaksikan bagaimana akhir dari kasus yang telah menghantui mereka selama berbulan-bulan. Di bangku pesakitan, Suryadi, pria yang dulu dikenal sebagai tetangga ramah, duduk mengenakan rompi tahanan oranye, kepala tertunduk. Hakim memulai sidang dengan mengetukkan palu. Agenda: pembacaan tuntutan jaksa atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak di bawah umur. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, disertai kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Kami menuntut pidana mati. Suara ruangan seketika hening. Tapi di luar gedung, riuh demonstran yang membawa poster bertuliskan, "Lindungi anak. Hukum mati predator." Makin keras. Beberapa terdengar menangis. Sebagian bersorak setuju. Tapi ada juga yang menggeleng, mempertanyakan, apakah hukuman mati bisa menghapus luka keluarga korban? Ibu korban, Rina, duduk di barisan paling depan. Tangannya gemetar, matanya sembab. Ayahnya, Pak Seno, hanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Di dalam dirinya, badai emosi saling bertubrukan, antara marah, sedih, dan hampa. Mereka tak pernah meminta hukuman mati. Tapi mereka juga tak tahu apalagi yang adil untuk anak mereka yang pergi begitu tragis. Sidang berlanjut dengan pembelaan dari kuasa hukum terdakwa. Dalihnya, kliennya mengalami gangguan kejiwaan, tumbuh dalam kekerasan saat kecil, dan tidak berniat membunuh. Tapi publik tidak mudah percaya. Terlalu banyak luka, terlalu banyak kehilangan. Apalagi, hasil visum dan rekonstruksi kejadian menunjukkan tindakan pelaku sangat sadar dan terencana. Ia memancing korban dengan makanan, mengajak ke tempat sepi, lalu melakukan kekerasan hingga korban tewas. Ini bukan khilaf. Ini predator, ujar salah satu aktivis perempuan dari LSM Perlindungan Anak Nasional. Setelah melalui serangkaian sidang panjang, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis, hukuman mati.
Keputusan itu disambut tepuk tangan oleh sebagian orang. Tapi juga membuka diskusi panjang. Apakah eksekusi bisa membuat pelaku jera? Apakah sistem hukum sudah cukup melindungi anak-anak di Indonesia? Dan, yang paling penting, bagaimana cara mencegah tragedi seperti ini terulang? Di berbagai kanal media sosial, netizen saling berbagi opini. Tagar hukum mati predator sempat trending selama 2 hari. Tapi tak sedikit juga yang menuntut perubahan sistem, mulai dari kurikulum pendidikan seks yang komprehensif di sekolah, pelatihan pencegahan kekerasan untuk orang tua dan guru, hingga database nasional pelaku kekerasan seksual anak. Salah satu perdebatan paling hangat muncul dari suara seorang tokoh publik yang menyebut bahwa hukuman mati hanyalah simbol. Perlindungan nyata baru datang dari pencegahan. Namun di tengah hiruk-pikuk opini, satu kenyataan tetap tak terbantahkan. Melati telah tiada. Dan tak ada vonis seberat apapun yang bisa menghidupkan kembali seorang anak kecil yang kehilangan seluruh masa depannya karena kejahatan satu orang. Negeri ini masih punya banyak pekerjaan rumah. Karena di balik dinding rumah-rumah kecil, di balik pagar sekolah dan mushola, masih banyak anak-anak yang rawan jadi korban. Dan selama kita masih menganggap kejahatan seksual sebagai aib yang harus ditutup-tutupi, maka predator akan terus bersembunyi di balik senyum ramah tetangga. Keadilan mungkin telah dijatuhkan. Tapi pertanyaannya bukan hanya, apakah itu cukup? Tapi juga, apa yang akan kita lakukan selanjutnya, sebelum ada melati berikutnya?